Ada beberapa alasan mengapa kerajaan Roma atau Kekaisaran Romawi dianggap begitu luar biasa. Kekaisaran Romawi adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah manusia. Pada puncaknya, wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Eropa, sebagian besar wilayah Laut Tengah, sebagian besar Afrika Utara, dan sebagian dari Asia Barat. Kerajaan ini memiliki luas sekitar 4,4 km persegi, membuatnya 2 kali lebih besar daripada Indonesia. Padahal awalnya dimulai dari desa kecil di Italia. Tanah yang mereka kontrol kalau dilihat dari pandangan modern termasuk Albania, Austria, Aljazair, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Mesir, Inggris, Yunani, Hongaria, Irak, Israel, Italia, Yordania, Lebanon, Libya, Maroko, Portugal, Rumania, Slovenia, Spanyol, Swiss, Suriah, Turki, dan Ukraina. Budaya Roma memberikan sumbangan besar dalam seni, arsitektur, sastra, dan filosofi. Karya-karya besar mereka seperti Colosseum dan Pantheon yang masih berdiri sampai sekarang. Puisi epik seperti Aeneid oleh Virgil, tulisan-tulisan Cicero, pemikir besar Stoikisme juga berasal dari Roma, seperti Epictetus, Seneca, dan bahkan kaisar dari Romawi itu sendiri. Mereka membangun jembatan hampir 2000 tahun yang lalu dan tetap berdiri sampai sekarang dan masih digunakan. Di Alcantara Bridge di Spanyol dibangun oleh Kaisar Trajan pada tahun 106 Masehi, dan prasasti yang tertulis di jembatan itu menyebutkan, "Saya telah membangun jembatan yang akan bertahan selamanya." Mereka menemukan konkret atau beton yang masih kita gunakan untuk bangunan yang kita bangun hari ini. Kekuatan militer dari masa Republik dan awal Kekaisaran Romawi dianggap sebagai salah satu kekuatan militer terhebat dalam sejarah dunia. Disiplin, pelatihan, organisasi militer, taktik, formasi, bahkan doktrin disiplin seperti divide and conquer yang digunakan militer sekarang diambil dari militer Roma. Sistem hukum dari Romawi adalah dasar dari hampir seluruh sistem hukum modern di seluruh dunia. Konsep seperti asas innocent until proven guilty atau tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan hak-hak individu dalam pengadilan berasal dari hukum Roma. Sangat banyak istilah Latin yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kebanyakan istilah ilmiah menggunakan bahasa Latin. Alfabet yang kita gunakan bahkan berasal dari Latin, dan Latin adalah bahasa punah yang digunakan sehari-hari di kerajaan Romawi, khususnya kerajaan Romawi Barat. Kita tidak hanya punya 1 bulan, tapi bahkan 2 bulan dalam 1 tahun dinamakan langsung dari nama para kaisar Romawi. Bulan ke-7, Juli, yang dinamai dari Julius Caesar, dan bulan Agustus yang dinamai dari Kaisar Augustus. Bahkan orang-orang besar di zaman setelah kerajaan Romawi terobsesi dengan kerajaan Romawi. 300 tahun setelah kejatuhan Romawi, Charlemagne menaklukkan sebagian besar Eropa dan dia menamainya The Holy Roman Empire. Sultan Mehmed II dari kerajaan Ottoman menaklukkan Konstantinopel dan menamai dirinya sendiri Kaisar Irung, yang berarti Caesar Romawi, dan dia tidak menguasai Roma. Bahkan raja-raja Jerman menamakan diri mereka Kaisers, dan raja-raja Rusia menamakan diri mereka Tsars. Semua berasal dan berarti Caesar yang diartikan kaisar, sebutan untuk raja atau pemimpin di Romawi. Dan di sini kita dibuat penasaran, kenapa kerajaan seagung itu bisa hancur? Kenapa bisa kekaisaran sebegitu besarnya bisa jatuh? Dan itu alasannya di video kali ini. Kita akan membahas ketiga kejatuhan besar dari Romawi. Mulai dari krisis besar Republik Romawi yang mengubahnya menjadi Kekaisaran Romawi, hancurnya kerajaan Romawi Barat dan runtuhnya kota Roma, dan hancurnya kerajaan Bizantium atau kerajaan Romawi Timur dan perebutan kota Konstantinopel. Roma adalah salah satu peradaban paling penting dalam sejarah dunia. Berawal sebagai pemukiman kecil di Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi yang awalnya dibentuk sebagai monarki dengan raja pertama Romulus, Roma tumbuh dengan pesat dan mengadopsi banyak budaya dan politik dari Yunani kuno dan berkembang menjadi Republik Romawi yang kuat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Republik ini terkenal dengan sistem politiknya yang dikenal dengan Res Publica Romana, dengan senat sebagai badan pemerintahan utama. Pada abad ke-3 sebelum Masehi, Roma mengalami ekspansi militer yang besar, menaklukkan wilayah-wilayah luas di sekitarnya, dan menjadi kekaisaran yang dominan di Mediterania. Julius Caesar, seorang jenderal dan politikus terkenal, menjadi diktator seumur hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi, mengakhiri masa Republik. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Roma terperosok dalam perang saudara. Octavian, yang kemudian dikenal sebagai Augustus, memenangkan kekuasaan pada tahun 31 sebelum Masehi. Dengan itu mendirikan Kekaisaran Romawi dan menjadi kaisar pertama. Ini menjadi akhir dari Republik Romawi dan awal Kekaisaran Romawi.
Kekaisaran Romawi mencapai puncaknya pada abad kedua Masehi, meluas dari Inggris hingga Mesir. Namun pada abad ketiga Masehi mulai mengalami tekanan eksternal dan internal yang menyebabkan kekacauan. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat invasi suku Barbarian, sementara Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium tetap bertahan hingga abad ke-15 Masehi. Republik Romawi awalnya adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas ketidakmonarkian yang didasarkan pada prinsip bahwa tidak diperbolehkan untuk satu orang memegang terlalu banyak kekuasaan. Pemerintahan ini dipimpin oleh 2 konsul yang dipilih setiap tahun oleh Senat Romawi, sebuah badan legislatif yang terdiri dari aristokrat patrisian. Namun, meskipun sistem ini diilhami oleh prinsip-prinsip demokrasi, dalam prakteknya, kekuasaan sebenarnya lebih terpusat di tangan elit aristokrat. Salah satu aspek yang paling menarik dalam kejatuhan republik adalah konflik antara kelompok plebeyan atau rakyat jelata dan patrisian atau aristokrat. Plebeyan merasa tidak diwakili secara adil dalam pemerintahan dan mendesak reformasi politik dan ekonomi. Ketegangan antara kelas sosial ini menghasilkan konflik politik yang terus-menerus di Senat Romawi. Sejumlah reformasi politik diperkenalkan, seperti Lex Hortensia yang diterbitkan pada tahun 287 sebelum Masehi, yang memberikan hukum plebeyan kekuatan hukum yang sama dengan hukum patrisian. Dalam situasi ini muncullah jenderal-jenderal yang populer seperti Gaius Marius. Dia adalah seorang jenderal militer yang karismatik dan sukses, yang mengubah cara militer di Romawi dengan membuka rekrutmen tentara untuk warga biasa. Hal ini memberinya dukungan luas dari rakyat jelata. Konflik politik mencapai puncaknya ketika Lucius Cornelius Sulla, seorang jenderal lainnya, melakukan kudeta militer pada tahun 82 sebelum Masehi. Ini memicu perang saudara yang menghancurkan banyak kota Romawi. Kekuasaan berpindah dari tangan satu pemimpin militer ke pemimpin militer lainnya, dan disinilah datang Julius Caesar, naik ke posisi paling berkuasa di konsul. Bertahun-tahun dalam kemenangan militernya telah menjadikannya orang paling kaya di seluruh Roma, dan setelah mengalahkan rivalnya Pompey the Great dalam perang saudara, kuasanya semakin besar. Kemenangan-kemenangannya dan juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan, seperti memberikan tanah kepada orang miskin, telah membuatnya menjadi populer. Dan banyak senator yang bersaing untuk mendapatkan dukungannya dengan menghujaninya dengan penghargaan. Patung-patung dari dirinya dibangun, bangun-bangunan diresmikan atas namanya, bahkan 1 bulan diganti dengan namanya, dan masih disebut Juli sampai sekarang. Dan yang paling penting, nama diktator yang dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan darurat pada masa perang telah dianugerahkan kepada Julius Caesar beberapa kali berturut-turut. Julius Caesar memanfaatkan kekacauan politik yang terjadi dan akhirnya berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dan pada tahun 44 sebelum Masehi, dia diangkat sebagai diktator perpetuo. Dan dari sini, Julius Caesar membangun sejumlah reformasi politik yang mengakibatkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Dan ini terasa terlalu berlebihan di mata para senator yang merasa takut bahwa Roma akan kembali menjadi kerajaan yang sudah susah payah dipertahankan oleh para senat terdahulu. Mereka merasa tidak puas dan terancam dengan ambisi Caesar yang besar. Mereka takut Republik Romawi akan kembali menjadi Kekaisaran Romawi. The Liberators, kumpulan para konspirator, memulai secara rahasia mendiskusikan tentang pembunuhan Julius Caesar. Dan pada 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi, dalam pertemuan para senat, sebanyak 60 orang konspirator mengelilingi Julius Caesar, mengambil pisau dari toga mereka dan menusuk Caesar dari seluruh sisi. Dari sejarah yang diketahui, Caesar melawan dari penusukan ini sampai dia melihat Brutus, seseorang yang meskipun berada di sisi rivalnya pada perang saudara sebelumnya, tapi Caesar menyelamatkannya. Seseorang yang diberikan Caesar posisi tinggi dalam senat, seseorang yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan banyak yang mengatakan bahwa kata terakhir dari Caesar, "Et tu Brute", yang berarti "dan kau Brutus". Dan beberapa pandangan mengatakan "dan kau Nak". Dan Caesar menutup mukanya, tidak tahu bagaimana dia memproses perasaan itu, dan membiarkan dirinya tertusuk dan jatuh ke lantai. Namun yang tidak disadari para senat adalah Julius Caesar telah populer dan dianggap sebagai pemimpin yang efektif oleh para rakyat jelata. Dan para rakyat jelata atau plebeian ini justru merasa benci dengan patrisian atau para aristokrat ini karena dianggap korup terhadap kuasa yang mereka miliki.
Pembunuhan ini menciptakan kekacauan besar dalam Republik Roma. Upaya para senat untuk menghentikan kehancuran Republik Roma justru menghancurkan Republik Roma itu sendiri. Marcus Antonius, teman dan rekan konsul dari Caesar, dengan cepat meraih keunggulan. Dia menyampaikan pidato dengan penuh semangat di pemakaman Caesar beberapa hari kemudian dan membuat banyak orang menjadi sedih dan marah atas perlakuan para senat yang membuat para liberators dipaksa keluar dari Roma dan kekosongan kekuasaan yang ada